Hai Tribuners, balik lagi masih bareng Angga nih. Dan hari ini spesial banget, Angga ada di kediaman Mbak Ita. Kita ada di program Dapur Mbak Ita. Selamat sore Mbak Ita. Sore Mas Angga. Sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Sehat juga, harus sehat ya. Nah Tribuners nih, kemarin kan kita sudah masak-masak di episode sebelumnya. Hari ini Mbak Ita mau masak lagi menu yang pastinya bisa cocok banget buat keluarga yang ada di rumah nih. Kita langsung aja nih Mbak Ita. Iya. Wah Mbak Ita, kemarin kan episode sebelumnya kita sudah masak-masak yang lebih mudah nih. Kayaknya hari ini kok kayaknya kita masak yang agak-agak berat ya Mbak Ita ya? Iya, agak Apa berbumbu. Ini? Agak berbumbu, Ya. oke. Apa ini Mbak Ita? Penasaran saya. Ya, hari ini sama juga, saya juga masih ambil dari buku Mustika Rasa itu ya. Jadi ada acar ikan emas. Acar ikan emas. Bukan Mas Angga loh. Jangan, jangan dong. Acar ikan emas, Mas. Ikan emasnya juga saya ambil dari kolam sendiri. Kolam sendiri? Ya. Wah Mbak Ita, ini berarti semuanya ya dinas perikanan, iya. Dinas, ini kebun juga ada juga, wah lengkap ya. Karena sebenarnya sih mudah ya kalau kita asal tekun, asal mau itu semuanya bisa mudah dipelihara, kemudian juga dirawat kalau kita sayur-sayur dan sebagainya. Sehingga mudah Mas, apa yang memang kita bisa ambil di rumah sendiri ini kita bisa lakukan. Oke, ini acar ikan mas, ini ikannya. Ikan apa namanya ini? Ikan mas. Ikan mas ya? Ikan mas. Enggak. Ikan mas, kemudian sebenarnya mudah sekali karena ini kan bumbu acar ya. Iya. Ikan juga bisa diganti-ganti, umpamanya ada yang seneng bandeng gitu juga bisa acar bandeng gitu ya. Okay. Atau ikan lele, kan sekarang ini banyak ibu-ibu di Kota Semarang sudah semangat untuk berurban farming. Mereka juga mengembangkan namanya budik damber. Budik damber. Jadi budidaya ikan dalam ember. Biasanya mereka kalau membudidayakan itu ikan lele. Biasanya cocok ya. Itu juga bisa dibuat acar ikan gitu. Sehingga ikan apapun sih sebenarnya bisa. Cuman kalau di sini saya pakai karena saya punya budidaya ikan mas, kita pakai ikan mas. Ya. Boleh. Selain ikan, apalagi nih yang kita ini punya? Kemudian juga atau kalau bahasa Jawanya oseng-oseng sawi. Oseng sawi. Ini juga ambilnya di rumah sendiri. Dari rumah sendiri ya. Wow, luar biasa. Terus ada apa lagi nih Mbak Ita? Nanti oseng-oseng sawi atau tumis sawi ini kita tambahin ada tempenya, sehingga ada tempe juga. masakan kita satu hari ini penuh gizi. Jadi ada proteinnya, dapat. Ya, kemudian ada sayurnya, sayur juga ada tempenya. Ini protein juga ya, sumber sama protein. juga dele kan? Dele, ya, betul. Sama. Jadi ini semuanya mengandung semua gizi untuk kebutuhan yang dibutuhkan tubuh ya. Betul. Luar biasa, mantap loh ini Mbak Ita. Lalu apa lagi nih Mbak Ita? Udah, jadi nanti masaknya mungkin saya tambahin ya Mas, ini ada ikan, kemudian bumbunya ini juga sama Mas, serainya saya bisa ambil di rumah. Kemudian saya juga nanam jahe, empon-empon ini saya juga tanam gitu. Yang belum, ini kami kemarin sih lagi mau coba bawang merah ini juga bisa dibudidayakan di Kota Semarang. Ada petani di daerah Mijen, Purwosari itu sudah berhasil melakukan budidaya tanaman bawang merah. Waduh, itu berarti harus dikembangkan itu Mbak Ita. Betul, ya itu bisa juga, sehingga sebenarnya apapun kita bisa temukan di lingkungan di Kota Semarang. Jadi cukup nanti ada ikan, kemudian kemiri, bawang putih, bawang merah, kemudian laos, kunyit, pasti serai, sama daun salam. Nah, sama cabai juga diambil dari rumah sendiri. Kemudian sama Mas, tadi juga diulek sendiri, tapi kalau cabai saya tambahin ya, jadi biasanya di sini sudah ada cabainya, tapi biasanya saya tambahin cabainya diiris ya. Gitu. Mbak Ita suka pedes ya? Lumayan suka makanya pedes. Bisa ngomongnya kenceng. Wih. Mulai Mas? Boleh, ayo kita masak. Jadi sebelumnya untuk menghilangkan rasa amis itu kita bisa berikan. Jadi ikannya mungkin sambil Mas, sambil cuci tangan lagi. Boleh. Kita cuci tangan Tribuners. Ya. Jadi ini kita
kita beri minyak secukupnya. Minyak secukupnya. Ya. Minyak juga sama Mas, kalau ada yang maunya minyak kelapa, ada minyak yang untuk diet gitu, selera dari masing-masing Tribuners ya. Kemudian ikan ini untuk menghilangkan amis ini bisa diberi cuka. Oke. Ya, cuka sama garam. Tapi kalau sekarang saya kombinasikan pakainya lemon. Atau jeruk nipis kemudian sama garam. Oh, ya. Itu tips nih buat Tribuners ya. Ternyata tuh untuk menghilangkan amis ikan bisa pakai cuka atau pakai lemon. Ya, atau jeruk nipis. Atau jeruk nipis yang pasti diambil dari kebun sendiri ya. Sama Mas. Jadi ini ada jeruk lemon, kemudian jeruk nipis, jeruk peres ini semuanya ada di kebun sendiri. Ada di kebun sendiri. Ya, nanti kita sambil tunggu sampai minyaknya panas. Nggak takut kan, katanya suka takut nyiprat-nyiprat. Iya, kadang itu kalau masak ikan pernah dia kayak meledak gitu. Dar. Karena mungkin kurang masih banyak airnya atau mungkin juga dari kulkas ya. Biasanya kan dingin gitu. Jadi ya nanti airnya bisa muncrat. Minyaknya. Dor. Kan kaget ya Mbak Ita. Maaf ya Mas, aku suka nginceng gini karena namanya emak-emak nih. Oh iya, tips ya. Tipsnya. Saya tuh pernah nonton ada tips katanya kalau mau tahu minyaknya udah panas apa enggak, pakai sotil yang dari kayu, dicelupin. Ada kalau ini, buih-buihnya berarti dia udah panas. Tangan, kan? Oh jangan. Kalau tangan kasih tepung dulu. Jadi deh. Kalau saya gini aja, emak-emak gini kan udah ya. Feelingnya udah kuat. Jam terbang udah terbukti tinggi. Nah ini tinggal dimasukkan. Nah kan udah. Oh, udah ada ikan. Saya juga biasa pakai gini Mas, lebih enak kalau pakai ini. Bisa sih, cuman baliknya ini kan agak susah. Tapi kalau ini langsung dibalik ini bisa. Ini juga kita tinggal tunggu aja sampai matang, sampai kuning. Sampai biasanya kuning kalau sudah matang itu biasanya udah agak kekuning-kuningan kulitnya. Okay. Mau 2 atau 1? Berdua Bu, kasihan Mbak nggak Ita. ada temennya dia nggak ada ya? temannya, dia sendirian dipisah kan. Aku kangen kamu gitu. Iya. Sambil jalan-jalan gitu ya di ini ya. Nah ini kan nggak nyeprat Mas. Oh ya kok bahasa Jawa nih? Bahasa ya? nyepratnya nggak nyiprat. Ya. Nyiprat kayaknya juga masih bahasanya Jawa ini. Dan nanti kita tinggal ini nanti. Sambil dibalik-balik ya Mbak ya. Setelah ikannya matang, apa nih yang harus kita siapkan berikutnya? Setelah ikannya matang, nanti kita tiriskan, kemudian kita taruh di piring, gitu. Kita terus kemudian gantian melakukan membuat acarnya atau sausnya. Ya, bumbu-bumbu tadi kan ada kemiri, ada serai, ada kunyit, ada laos, ada cabai. Ini kita sudah ulek ya Mas ya. Jadi satu. Bisa juga pakai di blender sih, cuman kalau saya lebih senengnya diulek. Ya, karena pakai hati. Nah, ini kita sedikit Mas. Oh iya sama. Lebih suka kalau diinceng-inceng. Kalau gini kan susah ya. Oh iya benar. Jadi kita tinggal panas bentar, kemudian kita gongso. Digongso. Ya, kalau bahasa Indonesianya sih ditumis ya. Ditumis. Biasanya saya pakai sutilnya juga sutil kayu Mas. Sutil kayu ya. Ini karena sama Mas Angga jadi rada dimanis-manisin. Terima kasih loh Mbak Ita. Kalau bahasa kerennya spatula. Spatula ya. Nah ini kita gongso Mas. Ditumis atau digongso sampai baunya harum. Sampai baunya harum. Ya. Ini juga sama selera sih Mas. Kalau ada yang pengen tambah cabai setan gitu untuk pedes juga bisa. Wih, mantap itu. Ya. Nah udah wangi kan Mas? Sudah wangi. Ini Tribuners di rumah pasti iri nih. Pada kepingin, aduh saya juga mau. Ayo kita bikin. Tinggal kita masukin. Tapi kalau ini kan kebanyakan nih. Jadi kita gunting. Oke. Biar manis Mas. Supaya manis ya. Seperti saya. Oh betul.
Ini gunting aja. Secukupnya sih. Sesuai salam, selera ya. Salam laosnya juga secukupnya. Itu udah wangi nih. Nanti tinggal dikasih air. Air ya. Air cukup setengah gelas aja. Setengah gelas. Wah. Aromanya Tribuners. Baunya kemana-mana ya Mas? Baunya kemana-mana, menggoda banget ini Mbak Ita. Ini udah. Emang aroma cita rasa Nusantara ya? Iya, Nusantara. Dan ini semuanya rempah-rempahnya ada di Indonesia Ada di semua. Indonesia. Dimanapun itu mudah dijumpai dan juga mudah ditanam. Sehingga kalau kita sebenarnya nggak harus nggak harus beli gitu kan? Ketika ada kemauan mau tanam sendiri pun Iya, bisa ya? Bisa. Ini kalau umpamanya pengen agak encer gitu juga bisa. Oke. Udah wangi ya Mas? Sudah wangi ini. Nah ini sampai mateng aja, sampai agak mendidih, jadi biar bumbunya ini meresap. Wow. Pada Tribuners ini tadi boleh dicatat ya, sesuai deskripsi tadi ya. Ya, deskripsi. Bisa cek di deskripsi di bawah Ada ini. kemiri, Ada kemiri. ada laos, ada kunyit untuk kuningnya gitu kan. Kalau namanya acar ikan itu kalau nggak warnanya cerah gitu tuh rasanya nanti nggak selera makan Mas. Oh, gitu. itu harus cerah ya. Betul. Kayaknya belum afdol gitu. Belum afdol. Nah, ini tinggal tunggu aja sebentar sampai nanti mendidih keluar buih-buihnya. Ya. Kadang-kadang nih Mbak Ita kalau bikin gini yang bikin capek adalah cuci piringnya. Iya. Iya ya Tribuners. Tapi olahraga juga ya. Ini kita nanti incipin. Gimana Mbak? Enak. Nanti ininya di sana aja ya Mas ya. Boleh. Nyobanya ya. Iya, siap. Ini kalau saya mungkin terlalu kental ya, agak. Dikit Berarti sesuai selera masing-masing ya Mbak Ita ya. Tambah gula pasir, tambah garam Mas, jangan lupa. Jangan lupa Tribuners, Ya. gula dan garam. garam. Pasti itu kan sudah saling melengkapi Mas. bagaikan Gula dan sepatu garam, ya, saling melengkapi. Ini sudah jadi, tinggal kita tuangkan. Kita Buka tuangkan. Mas, minta Boleh. tolong. Kita siram. Kita siram. Tadi udah jalan-jalan ikannya udah ketutup. Udah ketutup. Ini sudah Mas. jadi Tribuners, ini adalah acar ikan mas ala dapur Mbak Ita. Boleh langsung dicoba ya. Tadi kan kita sudah masak nih Mbak. Kita udah bikin lauknya. Lauknya ada ikan tadi ya. Nah sekarang kita mau masak sayurnya nih Tribuners. Apa ini Mbak Ita? Sayurnya ini saya buat tadi sawi. Tapi biasanya kalau bahasa Jawanya ya oseng-oseng sawi. Oseng-oseng gitu. sawi. Ya. Oseng-oseng sawi juga sama Mas. Saya ambil dari kebun juga gitu ya. Sawi, kemudian ada tempenya. Biar ada, kadang-kadang kan kalau kita ini biasa makan tempe gitu ya, kalau nggak ada tempenya kayaknya nggak afdol gitu. Kemudian bumbunya ini ambil bawang merah, bawang putih, ini sih kayaknya udah protap ya. Masakan Jawa itu pasti ada bawang merah, bawang putih, salam, laos, kemudian gula Jawa. Kemudian kembali lagi cabai rawit. Tapi pakem ya. Iya, tapi sebenarnya kalau kita mungkin punya anak kecil atau mungkin ada yang nggak suka pedas, ini bisa diilangin pedesnya. Kayak tadi kan sudah lauknya udah pedes nih. Nanti kita bisa kurangin juga cabenya. Sesuai selera lagi Sesuai selera lagi. Waduh, ini kok kayaknya lebih mudah ya Mbak Ita ya? Iya, yang masak itu mudah tapi sehat. Dan Dan bisa dinikmati keluarga. Ih, mantap. Ya, mulai? Boleh. Kita pertama apa dulu nih Mbak Ita? Pertama sama Mas, kita gongso ini ya, sama tadi udah diulek-ulek juga. Pokoknya kalau masakan-masakan Nusantara ini ulek mengulek gitu ya. Ulek ya. Oke.
Apinya besar, Apinya kecil, sedang ya. aja. Sedang Kita saja. buat. Kemudian siap. kita sudah ulek. Hmm, Nanti apa? Seperti seperti ini. ini ya. Kembali juga kalau Tribuners misalkan sibuk ya Mbak Ita, alternatifnya boleh di blender. Boleh di blender, diulek gitu ya. Kadang juga ada juga orang yang sukanya nggak diulek Mas. Terus? Jadi diiris saja, Oh, diiris aja. kecil Oh, semua. oke, Jadi oke, diiris oke. tipis-tipis itu bawang merah, bawang putih, kemudian juga cabai atau nggak usah pakai cabai itu semua bisa diiris Diiris tipis-tipis ya. tipis-tipis ya. Oke. Kok ini udah Haluskan. dihaluskan, udah diulek gitu, kemudian kita masukkan. Biasanya itu suaranya tuh renyah di telinga. Sereng, gitu. Sereng gitu. Aromanya harum nih Tribuners. Harum. Nih gitu, bisa utuh, bisa juga kita ini Mas bagi dua gitu Dibagi biar nggak dua. terlalu gede gitu kan. Bisa juga ini daun salam Daun salam sendiri itu fungsinya lebih ke apa Mbak? untuk penyedap aja. Penyedap ya. Pokoknya salam, laos, bawang merah, bawang putih itu udah protap Udah protapnya. untuk masakan Nusantara. Nusantara. Nah, ini baunya Aromanya udah menggugah Ya. selera Tribuners. iya. Mbak Ita ini jago masak loh. Jago banget Tribuners. Ya habis gimana? Namanya ibu-ibu Mas. Ibu-ibu pasti Oh, oh. harus bisa masak. Nih, kemudian tempe dulu Mas, Tempe dimasukkan dulu. dulu. Tempenya itu harus direbus dulu atau langsung saja? Enggak, langsung aja Mas. Langsung Ini kan aja kayak ya? kita goreng gitu Oh, ya. kayak gorengnya betul-betul. Karena tempe kan matangnya lebih lama dibanding sayur. Oh, butuh waktu lebih lama. Butuh ya? waktu. Ini juga masaknya mungkin kita sih feeling aja ya Mas ya. Kalau mungkin lihat udah mulai mateng gitu, kita tinggal. Sebenarnya ini juga udah enak nih. Udah, kayaknya udah enak nih. Udah enak. Aduh, Gini aja udah sama nasi udah oke Mas. Udah oke nih, Iya. udah menggugah selera ini. Ini kayak udah setengah mateng gitu, karena tempe kan juga cepet juga sih. Baru kita masukkan sayurnya. Sayurnya. Ini ya? Ya, Saya suka, buka Mas? ya. Ya, boleh. Dimasukkan juga boleh. Kira-kira seberapa banyak Mbak Ita? Boleh separohnya juga boleh. Separuhnya. Ini saya sudah cuci tangan ya. Ups. Ini buat yang suka sayur, Ya. boleh. Nih tinggal kita kasih air Mas. Sampai Ini agak airnya? layu ya. Boleh ditambahin. Kira-kira seberapa banyak Mbak Ita? Nanti saya beri. Boleh. Terus Wow. hop gitu. Nah, Op gitu ya. op. Ini untuk keluarga-keluarga yang di rumah nih Tribuners, ini untuk alternatif menu untuk keluarga ya, yang mudah, murah juga dan simple praktis ya Ya. Mbak Ita ya, bisa bikin ini. Tadi apa namanya Mbak Ita? sawi. Sawi. Tempe ya, karena ada Tempe. tempenya. Seratnya tinggal- ada, proteinnya juga ada, cita rasanya juga ada. Nah, udah tinggal sebentar aja udah. Udah Hampir jadi. kayak inilah ya kalau mie goreng. Mie goreng Mie goreng cuman nih gantinya tempe. ganti tempe. Oh iya juga ya, ada Iya. mie goreng ya. Kan Seperti mie goreng. Iya. Udah tinggal nanti Kita sajikan nanti habis kita ini. sajikan. Sebenarnya sih bisa juga kalau nggak pengen kuah gitu ya. Cuman ini saya tadi tambahin airnya. Mhm. Tadi saya minta airnya lebih agak banyak kan Mas? Iya Biar- betul. Mbak Ita ini kan bahan-bahannya kan diambil dari kebun sendiri nih. Sebenarnya Mbak Ita ada pesan apa sih, campaign apa yang diajarkan ke keluarga-keluarga dan yang di rumah gitu? Ya tentunya kenapa saya juga memberi contoh. Pertama ada dapur Mbak Ita ini kan dengan support dari Tribun gitu ya.
Kemudian yang kedua, dapur ini kan sebenarnya kita ingin memperkenalkan bahwa memasak itu bukan hal yang susah, bukan hal yang susah. harus belajarnya itu kalau bahasa Jawanya itu daki-daki gitu ya. Tapi sebenarnya gampang. Yang penting kita mau belajar. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa memanen atau bisa bisa melakukan nanam sendiri itu kan untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Nah, coba umpamanya di masa pandemi ini kan kemungkinan kita kan ekonomi agak turun gitu ya. Banyak mungkin kita harus ada di rumah, kemudian juga ada mungkin suami kita yang mungkin pada saat sekarang ini juga terdampak gitulah. Sehingga dengan kita menanam sendiri ini minimal menekan biaya rumah tangga gitu. Kemudian juga mengajarkan kepada, yang kedua adalah edukasi kepada anak-anak. Edukasi kepada anak-anak. Pada saat kemarin 1 tahun 7 bulan ini kan banyak di rumah. Kan anak-anak ini daripada main game terus kita ajarkan untuk edukasi. Untuk menanam gitu ya, sehingga manfaatnya ada. Kemudian mereka juga tidak jenuh. Karena kalau cuma main game aja kan juga lama-lama jenuh. Kemudian juga pulsanya, kuotanya juga banyak sekali. Banyak yang pakai ya. Banyak orang tua kan yang mengeluh masalah kuota juga gitu ya. Dengan menanam ini mengajarkan untuk cara menanam, mengedukasi anak-anak. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa menjaga ketahanan pangan di keluarga. Selain menjaga ketahanan juga bisa mengurangi pengeluaran ekonomi juga. Jadi ya itu tadi Mas, bisa beli lipstik. Bisa beli lipstik juga ya. Ini kayaknya udah mateng ya Mbak Ita ya. Nah, ini udah mateng. Nah, ini tumisnya seperti ini. Seperti ini, Tribuners. Apa aja yang udah kita masak nih bareng Mbak Ita ya. Wah, udah jadi nih yang tadi kita masak. Seperti apa ini Mbak Ita hasilnya? Ini jadi tadi yang saya bilang, ini kok semua pedes ya, tapi ini memang sesuai selera sih Mas gitu ya. Jadi ini ada casawi dengan tempe, kemudian ini ikan, acar ya. Biasanya acar ikan juga bisa nggak pakai cabai juga gitu. Kalau kita punya anak-anak kecil ya nggak usah pakai cabai gitu. Nah jadi Mas, seperti ini Tribuners bisa lihat, bisa langsung coba juga nanti bikin di rumah masing-masing juga bareng keluarga, bareng suami istri dan anak ya Mbak Ita ya. Langsung coba. Tribuners tadi sudah lihat nih keseruan Angga bareng Mbak Ita ya. Nah, jangan lupa untuk saksikan terus episode berikutnya Mbak Ita ya. Nanti juga panen-panen. Dengan panen-panen juga kita akan panen-panen. Masak lagi yang pastinya dengan menu Nusantara yang lain ya. Jangan kemana-mana Tribuners, tetap bareng Angga dan juga Mbak Ita di dapur Mbak Ita. Angga pamit, Mbak Ita pamit. Assalamualaikum.